Tentukan jumlah A, B plus CD tiap vektor berikut, kemudian pasangkan dengan jawaban yang sesuai. Ini A-nya, AB-nya A, CD-nya adalah A juga. Maka AB plus CD berarti A vektor ditambah A vektor ada 2A vektor. 2A vektor kuncinya adalah A ya. Nah, kemudian ini AB-nya adalah 2A. Kemudian CD-nya adalah 3A. 3 kali vektor A. Berarti 2 tambah 3 adalah 5A. Kita cek ada nggak 5A. Oh, ada E ya. Oke ya. Kemudian yang nomor 3. AB-nya adalah 5A. Ditambah CD-nya adalah min 2A. Maka hasilnya adalah 3A. 3A berarti D jawabannya ya. 3A 2D. Nah, berikutnya yang nomor 4. 4A AB-nya. Ditambah CD-nya adalah min 7A. Ini sama saja dengan 4 tambah min 7 adalah min 3A. Min 3A berarti C ya. Kemudian yang terakhir 5A. AB-nya 5A. CD-nya adalah min 5A. Berarti kalau habis dibalik kembali ke titik 0 ya, akhirnya 0. Vektornya adalah vektor 0. B jawabannya ya. Sekarang kita lanjutkan dengan soal nomor 6. Nomor 6 misalnya gini ya. Kita wakilkan yang A-nya kita biar kecil-kecil dulu 3. Ini A-nya ya. O ke A itu diwakilkan oleh vektor A. Kemudian O ke B kita wakilkan dengan B. Dimana kalau kita bikin komponennya OA itu, A-nya itu sama saja nilainya berapa ini? 30 ya. Sedangkan OB-nya, B-nya itu kita wakilkan min 1, 1, 2, 3, 4, 5. Min 1, min 5. Nah, lalu ditanya saya kerjakan yang A dengan B aja, A dengan D aja ya, karena semuanya mirip soalnya. Sekarang 2A ditambah 3B. 2A berarti A-nya 2 kali. Kita cari resultannya dengan menggunakan jajar genjang ya. Jajar genjang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6-nya di sini. Ini 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi seperti itu. Ini yang sama dengan 2A ini ya. 3B juga kita hubungkan. Nah, ini yang namanya 3, ke bawah ya. Ke bawah 3B. Nah, jadi yang kita cari adalah, ini kalau ini O-nya, maka resultannya adalah R. Nah, kita gambarkan ini R. Saya gambarkan R-nya ini ya, resultannya. Nah, ini resultannya. Kalau kita lihat resultannya, kita hitung ya. 1, 2, 3. Ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti resultannya itu adalah 3 min 12. Nah, kita cek dengan hitungan ya. Kita hitungan. Tadi A-nya adalah 30 ya. Kita hitung dengan 2A ditambah 3B. 2 kali A-nya adalah 30. 3B-nya min 1 dengan min 5. Kita kalikan komponennya 2 kali 3, 6. 2 kali 0, 0. 3 kali min 1 min 3, 3 kali min 5 adalah min 15. Jadi kita hitung ini 6 tambah min 3 adalah 6 tambah min 3 adalah 3, 0 tambah min 15 itu adalah min 15. Ini tadi keliru tertulis 12 ya, seterusnya min 15 ya. Oke ya. Kita hitung ya, coba. Kita hitung 1, 2, 3, 3 ya. Ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke ya. Jadi 3 min 15. Bagian D ya.
3B min 2A. Nah, 3B min 2A. B-nya tadi kita sama ya, sama dengan ini panjangnya. Karena 3B. 2A tadi berarti ke samping, kalau 2A ke sebelah sini, berarti min 2A ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, ini yang min 2A-nya. Berarti ini min 2A. Oke. Jadi resultannya kita cek aja, ini kita coba garis ya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Jadi resultannya kita perpanjang aja garis ini. Ini O-nya ya. Ini 2B tadi, berarti kita perpanjang. Nah, arahnya ke sana. Jadi kalau kita perhatikan ini, kita hitung ya, ini kita hitung dari sini. Berarti ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti min 9. Ini keliru tadi ya. Turunnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti min 15. Jadi hasil akhir adalah min 9, min 15. Nah, kita coba dengan menggunakan aljabarnya. 3B min 2A itu bisa dinyatakan dengan 3B ditambah min 2A. B-nya tadi adalah min 1, min 5. Sedangkan A-nya tadi adalah 3, 0 ya. Nah, jadi kita kalikan. 3 kali min 1, min 3. 3 kali min 5 adalah min 15. Ditambah 2 kali min 3, min 6. Di bawahnya 0. Jadi kalau dijumlahkan min 3 tambah min 6 adalah min 9. Min 15 ditambah 0 adalah min 15. Jadi secara aljabar maupun secara geometri hasilnya sama. Nah, nomor 7 ya, kita coba nomor 7. Nyatakan vektor ini berikut dalam bentuk tunggal. Nah, coba perhatikan. AB, ini A tambah B tambah C, C tambah D. Berarti yang ada adalah AD. Ini kita gunakan aturan poligon atau aturan segitiga. Ini tambah dari A ke B, ujungnya ditambah ke BC, C ke D, berarti hasil akhir adalah dari A ke D. Nah, AD ya. Oke. Yang berikutnya, AB plus BC plus CD plus DE berarti hasilnya adalah AE. Nah, tadi sudah kita buktikan baik berupa dengan aljabar maupun geometri. Sekarang tambah AB plus BC plus CD plus DE plus EF. Berarti hasil akhirnya adalah AF. Nah, ini yang terakhir. AB plus BC plus CD plus DE plus EF plus FA. Berarti titik adalah 0 ya, titik A, 0. Vektor 0, artinya dia kembali ke asal, tidak ada jaraknya lagi. Selanjutnya kita menjawab soal untuk bagian 8 ya. Bagian 8 ini perhatikan gambar OABCD E adalah segi 6 peraturan. Jika O adalah sebagai titik pangkal, tunjukkan bahwa A plus B plus C plus D plus E itu sama dengan 3D plus A. Nah, kita coba ya. Kita coba menggambar ulang ya. Ini saya tulis di sini O-nya ya. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E. Nah, OA ini nilainya A. Karena ini segi 6 peraturan, berarti nilainya ini A semua ya. A, ini A, ini A, ini A, dan OE juga termasuk A ya. Nah, lalu ditanyakan jika vektor OA itu A, vektor OB itu B, dan seterusnya kita garis. Kita garis ya. Yang belum dihubungkan, belum
dari OA ini ya. Kemudian OB dan OC. Oh, ini ya. OD ya. Ini kita sebut dengan B. Ini A sudah ya. Ini disebut dengan C, ini disebut dengan D, dan ini disebut dengan E ya. Yang nilainya juga sama, OA ya. Nah, sekarang kita coba hitung. Kalau OA itu dinyatakan apa? A ya. OB itu sebenarnya apa? OB ini adalah OA ditambah AB. Ingat, aturan segitiga. OB adalah vektor OA ditambah vektor AB. OA sendiri nilainya adalah A. AB itu sendiri nilainya adalah A. Jadi nilainya 2A. Oke ya. Maaf ya karena nggak kelihatan. Kemudian yang berikutnya. OCI. OCI itu siapa? OCI itu sama saja dengan OB ditambah BC. OB ditambah BC. OB sudah ketemu tadi nilainya 2A. Sedangkan BC itu karena dia segi 6 beraturan maka sisinya sama dengan OA ya, OA sama dengan A, berarti 3A. Oke, sekarang sisa lagi OD. OD itu adalah OC ditambah CD. OD itu adalah OC. Oke, arahnya ke sana semua ya. Maaf ya, belum ke arahnya. OD itu sebenarnya adalah OC ditambah CD. OC ditambah CD. OC berapa? 3A. Ditambah CD ini nilainya sisi dari segi 6 beraturan adalah A. Sehingga hasilnya adalah 4A. Nah, sekarang yang OE itu apa? OD ditambah DE. OD ditambah DE. OD ditambah DE. Oke ya, OD ditambah DE. Oke. OD siapa? OD tadi adalah 4A. 4A. DE itu sama dengan E atau sama saja dengan A juga karena sisi. Nilainya adalah 5A. Kalau kita jumlahkan, tadi sudah dinyatakan bahwa OA itu adalah A, OB itu adalah B, OC itu adalah C, OD adalah vektor D, OE adalah E. Kalau kita jumlahkan ini yang paling ujung ya, A ditambah 2A, 3A tambah 3A, 6A tambah 4A adalah 10A ditambah 5A adalah 15A. Nah, lalu ditanyakan apa? Tunjukkan bahwa A plus B plus C plus D tambah E sama dengan 3 dalam kurung D plus A. 3 dikali D plus A. Nah, kita akali ya. Oh, karena ini 15A semua, 3 itu sama saja apa? 12A ya, ditambah 3A. Bisa dipecah seperti ini ya, 15 itu adalah 12 tambah 3. Nah, saya keluarkan 3-nya keluar. 3 berarti 12 sisa 4A. 3A sisa A. Nah, jadi 4A ditambah A. Kita cek siapa sebenarnya A? 4A. 4A ternyata OD. OD itu siapa? Ya, D. Ya enggak? OD itu 4A itu adalah D. Jadi kita bisa ganti 3 kali D ditambah A. Nah, ini terbukti ya, 3D ditambah A. Oke ya? Gampang aja, karena ini adalah segi 6 beraturan. Nah, selanjutnya yang pada soal yang berikutnya. Pada gambar berikut, E dan FS berturut-turut titik tengah RS dan QS. Kita bisa langsung ya. Oh, ini gambarnya. Gambarnya di situ ya. Nah, ini
PQ itu sama dengan A, QR itu adalah B, RS itu adalah C. Di mana antara QS ini ada titik F, titik tengah dari F itu ada titik tengah QS, sedangkan E itu adalah titik tengah dari RS. Nah, sekarang yang diminta nyatakan dalam vektor A, B, dan C. Coba PS. PS, vektor PS ya. Vektor PS kalau kita perhatikan itu sama saja PS itu ya ini ya. PS. Oh, oke. Berarti PQ ditambah QR. PQ ditambah QR ditambah RS. Ya enggak? PQ per QR per RS adalah VS. Oke, betul ya. A ditambah B ditambah C. Betul ya? Berarti sudah bisa dinyatakan dengan A, B, dan C atau sebagiannya ya. Nah, sekarang ketemu yang A. Yang B, FS. Vektor FS dengan FS. Oh, berarti separohnya. Setengah dari apa? Setengah FS itu adalah setengah dari QS. Vektor QS. Tengah-tengahnya ya. Sedangkan QS itu bisa dinyatakan dengan apa? QR per RS. Setengah QR per RS. QS itu adalah QR ditambah RS sama dengan QS. Oke? Nah, berarti setengah. Q-nya siapa? QR-nya adalah B. Ditambah RS-nya adalah C. VF. Vektor VF. PF. Oh, PF. Oh, ke sini ya. Ke sini. Oke, kalau kita PF ini VQ ditambah PQ ditambah QF itu adalah VF. VQ, sedangkan QF itu adalah setengah QS ditambah setengah QS. PQ-nya itu A ditambah setengah QS tadi kita sudah ketemu. QS tadi adalah apa? QS tadi adalah setengah QS adalah B plus C. Setengah B plus C. QF itu adalah setengah B plus C. Artinya boleh ditulis seperti ini. A plus setengah B ditambah setengah C. Boleh ya? Sama aja yang atas dengan yang bawah. Oke. Yang D. FE. FE ini ya, FE yang ini. Nah, adalah dari FQ ditambah QR ditambah RE. Nah, FQ kalau QS itu tadi, QS itu ya, QS itu adalah setengah QF itu adalah setengah dari RS, QS ya. QS atau setengah QS tadi adalah B plus C ya. QS adalah B plus C. Maka kalau FQ berarti sebaliknya. Min setengah dari B plus C. Kenapa min? Karena arahnya berlawanan ya. Tadi kan QR plus RQ, B plus C sama dengan QS. Sekarang balik lagi FQ yang dicari. Berarti setengah ditambah QR-nya adalah B. Kemudian RC-nya itu, RE-nya ya. RE itu adalah setengah dari RS. Setengah dari RS sendiri adalah C. Sehingga ini min setengah B dikurang setengah C ditambah B ditambah setengah C. Nah, kalau kita hitung ini coret ya, setengah C dengan min setengah C. Sedangkan min setengah ditambah 1B adalah setengah B. Jadi hasil akhirnya adalah setengah B. Oke ya. Nah, sekarang yang VR. VR berarti ke sini ya. Oh, gampang PR-nya. Berarti VQ
ditambah QR. Vicky adalah A ditambah B. Berarti jawabannya A plus B. Sudah. Kemudian yang F, VE. VE. Berarti V ke sini ya. VE itu dari sini ke sini. Oke. Sama saja apa? Vicky. VE itu ya. VE itu sama dengan Vicky plus QR ditambah RE. Jadi VE ya. Lihat aja ini ujungnya jadi E. Vicky-nya itu A. QR-nya itu adalah B. Sedangkan RE itu adalah separuh dari C, setengah C. Jadi ini jawabannya ya, nomor F. Nomor G itu adalah SQ. Karena SQ itu adalah SR ditambah RQ, sedangkan RS itu C, maka SR itu adalah min C. QR adalah B, maka RQ adalah min B. Hasilnya adalah min B plus C. Sama ya. Nah, jadi itu jawabannya. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu nomor terakhir ya, nomor 10. Nomor 10. Nah, perhatikan nomor 10. Pada gambar berikut, VQRS adalah segi 4. VQ adalah A, QR adalah B, RS sama dengan C. Buktikan bahwa A plus B plus C itu sama dengan A plus B plus C. Nah, saya akan buktikan. Di sini ada unsur yang PS-nya nggak diketahui ya. PS itu vektor VS. Bisa saya nyatakan PS ya. PS itu sebenarnya dari mana? VQ ditambah QR. VQ ditambah QR. Sedangkan QR sendiri apa? QR itu sama saja apa? QS, maaf ya. Sedangkan QS itu sendiri adalah QR ditambah RS. Atau kalau QR-nya B ditambah C. Berarti VQ-nya adalah A. Sedangkan QS adalah B plus C. Ini ya. Oke, sudah. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya, VS itu bisa dinyatakan juga dengan apa? VS itu bisa dinyatakan dengan VR ditambah RS. VR ditambah RS. Ya enggak? VR ditambah RS adalah VS. Oke. Sedangkan VR itu bisa dinyatakan apa? VR itu VR itu bisa dinyatakan dengan VQ plus QR. VQ plus QR. VQ siapa? A. QR adalah si B. Nah, sehingga VR itu saya ubah dengan A plus B ditambah RS tadi, RS adalah C. Nah, oke sudah. PS yang atas dengan PS yang bawah kan sama. Ini artinya apa? A plus B plus C itu sama saja dengan A plus B plus C. Nah, jadi dapat kita tunjukkan ya. Oh ya, ini kita tunjukkan berarti apa? Sudah kita buktikan bahwa A plus B plus C berlaku A plus B plus C. Artinya hukum asosiatif berlaku juga untuk penjumlahan vektor. Oke ya, demikian kita telah membahas materi kita tentang operasi dasar pada dua vektor, terutama untuk kombinasi linier, dengan membahas beberapa contoh soal atau latihan.